penentuan puasa itu sudah bisa ditentukan jauh-jauh hari. Betul, betul. Karena itu bisa dihitung gerhana yang ratusan tahun yang akan datang aja bisa kita hitung kapan gerhananya, berapa menit, berapa detik berlangsungnya gerhana kan nggak perlu dipantau, Nggak perlu kita dipantau juga? dihitung saja. Dihitung. Masalah kalender Islam ini bukan cuma masalah yang kita sholat Ramadannya jadi 19 atau 18 saja. Itu harus ada, kalau enggak ini utang ini menumpuk terus loh. Artinya kalau kalender ini ada, kan tidak harus ada sidang-sidang isbat lagi ya? Sudah tidak ada, persis, sudah nggak ada. Cuman buang-buang duit APBN aja kan itu, yang tidak ada gunanya. Pada tanggal 17 ini, itu kan akhir Syaban itu, 17 Februari itu. Kemenag itu mengirimkan orang, itu kan pasti biaya yang sangat besar lah itu untuk seluruh Indonesia kan gitu ya. Yang saya takutkan, yaitu proyek rutin. Itu adalah proyek yang mungkin nilainya cukup besar. Ramadan 2024. Menterinya masih Pak Yakut ya. Ada yang nggak keberatan nggak? Saya ngacu. Pak Menteri, saya bilang, hilal ini memang maghrib tadi nggak kelihatan, tapi sudah ada. Dan itu nanti subuh udah 7 kali lebih besar daripada saat maghrib. Pak Menteri itu menjawabnya, ya nanti saya pertimbangkan. 2 orang astronom Jerman dan Prancis pada 2008 sama 2009 kalau nggak salah ya. Itu pada saat konjungsi mereka bisa potret. Itu kan membuktikan bahwa hilal itu bisa sebetulnya sejak siang itu sudah ada. Perubahan penyinaran hilal, penyinaran sinar bulan itu setiap menitnya bisa dihitung dengan cermat kok. Bubarin aja lah tim hisab ru'yat itu, nggak ada gunanya kok itu. Ya kan kalau cuma jadi stempel doang mah buat apa? Malah menjadi pupuk untuk melestarikan yang begini-begini ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, Ramadan 2026 belum lagi tiba. Tetapi masa-masa awal puasa sudah mulai diperbincangkan dan sudah mulai pula tampaknya akan menuai sedikit perdebatan. Langit yang sama tetapi ditafsirkan sebagai tanggal yang berbeda. Persoalan ini memang sudah lama kita temui dan hampir bisa dipastikan selalu ditemui dari tahun ke tahun. Seolah sebuah simpul yang tak pernah bisa terurai dengan baik. Tapi apakah benar seperti itu? Apakah persoalannya adalah sekadar persoalan metodologi, kemudian persoalan tafsir dan lain sebagainya? Untuk itu, di Madilog kali ini dan menyambut Ramadan yang sebentar lagi tiba, kami bawa ke hadapan rekan-rekan Madilog, sobat-sobat sekalian, Profesor Tono Saksono, seorang ahli di bidang yang akan kita bicarakan. Selamat bertemu kembali, Pak. Terima kasih. Terima kasih sudah diundang. Buat saya ini pertemuan yang kedua kalinya. Betul. Yang pertama kita dulu mempersoalkan sholat subuh. Waktu subuh ya. Betul. Prof, kalau dalam definisi Profesor sendiri, sebetulnya apa sih definisi awal Ramadan itu? Apakah hilal yang sudah wujud, hilal yang mungkin terlihat, atau hilal yang memang sudah nyata terlihat? Ya seharusnya memang yang wujud itu. Jadi kalau referensinya ada harus terlihat, itu akan membuat kekacauan. Membuat kekacauan karena kemudian yang di sebelah barat bumi itu bisa jadi lebih awal daripada kita, daripada yang di timur ini. Kita ini kebetulan kan terletaknya di timur kan gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya, karena begini, matahari dan bulan itu kan bergerak dari arah timur ke arah barat. Betul. Jadi begitu. Nah, sedangkan hilal itu terbentuk setelah terjadi ijtima. Nah, kalau sudah terjadi ijtima di sebelah timur itu sebetulnya hilal sudah terbentuk itu, sudah lahir. Sudah bisa dipastikan? Sudah bisa dipastikan lah itu. Dan kan tidak bisa mundur lagi. Iya, betul. Tidak mungkin mundur lagi itu. Nah, itu persoalannya kemudian ada yang
apa ya, mempunyai keyakinan bahwa itu harus dilihat karena ada hadis Nabi yang mengatakan sumu li ru'yatihi, Mhm. berpuasalah karena melihat hilal. Padahal melihat di sini itu sebetulnya bukan melihat secara harfiah, Mhm. karena kata ru'yah itu sendiri Mhm. dalam Al-Qur'an itu 75% itu bisa sebetulnya berarti bukan melihat dengan mata, tapi memahami. Oh, oke. Misalnya, wa taras syamsa idza tala'at tazara apa, wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kahfi dzatal yamani wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimali. Itu Mhm. kan taruhnya di situ kan menceritakan peristiwa yang ratusan ratusan tahun yang lalu itu. Oke. Ratusan tahun yang lalu. Jadi bukan melihat. Dan wa taras syamsa, dan kamu melihat Mhm. matahari kan. Ya. Kamu melihat matahari. Ketika dia terbit, condongnya ke kanan, Mhm. dia terbenam, condongnya ke kiri. Mhm. Kan itu menceritakan taruhnya itu kan kepada Nabi Muhammad. Dan itu adalah peristiwanya sudah ratusan tahun yang lalu kan sebetulnya. Karena itu itu kan di zaman uh, pelarian para sahabat waktu dikejar-kejar oleh uh, penguasa yang kemudian bersembunyi di gua itu kan. Oh, iya iya Jadi iya. itu banyak sekali ya. Saya sudah menginventarisir itu. 75% itu bukan berarti melihat dengan mata. Kalau begitu apakah persoalan ini juga berkaitan dengan tafsir dari, tadi, dari pernyataan Nabi tadi? Iya, menurut saya itu. Kan ada juga hadis yang lain yang Mhm. merupakan ilatnya. Ilat Mhm. itu penyebabnya ya. Penyebab ya, Penyebabnya itu adalah pangkal pengambilan hukum kalau saya nggak iya salah ilatnya betul. itu ya. Inna ummatun ummiyatun. Iya. La naktubu wala tahsibu ya kalau Mhm. kata. Eee, tidak kami sesungguhnya kami adalah orang yang ummi, Mhm. kami tidak menulis dan tidak membaca kan Membaca. gitu. Itu artinya kan, itu sebagai ilatnya. Jadi Mhm. kalau kita sebagai manusia modern yang sudah bisa menghitung dan melihat, Mhm. ya seharusnya ya kita sudah bisa apa ya, Memperhitungkan. memperhitungkan itu dengan sangat cermat sekali. Mhm. Sekarang itu sudah software astronomi itu di mana-mana sudah Iya iya, canggih lah ya. canggih, Itu. sudah canggih. Maksudnya perubahan perubahan penyinaran hilal, Mhm. penyinaran sinar bulan itu setiap menitnya bisa dihitung dengan cermat kok. Prof, kalau Setiap menit. profesor kan tadi memandang, memegang bahwa yang dimaksudkan itu adalah, apa namanya, hilal yang sudah wujud. Iya iya. Apakah yang dipegang pemerintah adalah tidak ini, tapi hilal yang terlihat? Iya iya, yang Jelas terlihat, atau iya. bagaimana? Iya, yang terlihat dan terlihatnya itu chance atau peluang untuk melihat hilal itu adalah Mhm. saat maghrib. Oke. Padahal eee, kalau misalnya katakanlah pertama syaratnya kan harus terjadi ijtima dulu, Iya. konjungsi. Iya. Konjungsinya harus terjadi sebelum maghrib dong, Iya iya iya. supaya bisa kelihatan. Iya. Nah, kemudian setelah itu matahari tenggelam duluan Mhm. sehingga sinar mataharinya meredup kan, Mhm. sinar matahari. Kalau masih matahari penuh Tidak kan kelihatan, tidak ya. kelihatan. Jadi menunggu sampai sinar matahari, tenggelam sehingga Bulan bulan itu lebih 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 kelihatan kan kelihatan. masih di atas ufuk. Nah, barulah itu bisa dilihat, kesempatannya kan seperti itu. Mhm. Nah, itu masih ditambahi lagi syaratnya. Syaratnya harus ketinggiannya 3 derajat, Mmm. ketinggiannya ini, supaya bisa kelihatan Iya. karena meskipun matahari sudah tenggelam, sebetulnya sinar syafaqnya masih kelihatan kan gitu. Mmm. Nah, persoalannya kan sebetulnya hilal ini sejak pagi sudah ada. Iya 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 iya. Kalau misalnya katakanlah ijtimanya terjadi pukul 11 Iya, misalnya, 11 konjungsinya pagi, itu ya? konjungsinya Mhm. itu. Pukul 11 kan udah 11 lebih 1 itu kan sudah ada itu hilal Iya iya itu. iya. Nah, itu yang jadi masalah tuh sekarang persoalannya kebanyakan para astronom yang menjadi referensi dari para ulama ini juga Mhm. kemudian kayak apa ya, kalau saya cenderung kok malah gitu, eee, me memperkeruh gitu Mhm ya. mhm mhm. Sehingga mengatakan bahwa
kalau hilal yang di luar maghrib itu bukan hilal. Jadi katakanlah maghrib, ijtima konjungsi itu terjadi katakan tadi pukul jam 11, tadi, ya. jam 11. Seharusnya kan itu udah ada hilal itu. Ya. Itu bukan hilal itu. Hilal itu nanti kalau matahari udah tenggelam, nah baru itu hilal. Lah, padahal maghrib itu tadi kalau sebagaimana Prof katakan hanya agar kita bisa melihat karena sinar matahari sudah meredup. Persis, iya. Dan itu pun katakanlah ketinggiannya katakanlah matahari sudah tenggelam ya, ketinggiannya 3 derajat. Setiap 1 derajat itu 4 menit. Nanti dalam 12 menit kalau 3 derajat 12 menit bulan ini tenggelam. Nah kalau tidak kelihatan bukan hilal, itu tenggelam bukan hilal lagi dong. Iya. Karena memang begitu 12 derajat dia tenggelam tadi. 12 menit lagi kemudian 12 menit ya dia tenggelam. 12 menit kemudian kan sudah tenggelam. Lah kan repot. Padahal puasanya kan nanti mulainya pada saat subuh. Prof, apakah pengamatan hilal ini hanya bisa dilakukan dengan katakan saja manusia plus pengamatan terbatas dengan binokular dan lain sebagainya? Ataukah bisa kita menggunakan peralatan-peralatan super canggih gitu yang kayak teleskop Hume atau apa namanya? Ada dua orang astronom Prancis dan Jerman dan Prancis pada 2008 sama 2009 kalau nggak salah ya. Itu pada saat konjungsi konjungsinya kalau tidak salah pada pukul sekitar jam 14-an ya. Jadi itu kemudian bisa berapa menit kemudian mereka bisa potret. Bisa potret itu dan itu hilal kelihatan. Nah, kemudian itu kan membuktikan bahwa hilal itu bisa sebetulnya sejak siang itu sudah ada. Nah, kemudian yang Prancis itu malah lebih gila lagi. Begitu konjungsi itu dipotret. Pada saat konjungsi itu dipotret. Apakah kita tidak bisa mengandalkannya? Kalau misalnya, saya nggak tahu tahun berapa itu dilakukan. Kalau itu sudah bisa dilakukan, bukankah tahun-tahun berikutnya kita bisa mengandalkan dia? Iya, ada yang sudah bisa melakukannya, ada. Misalnya ada astronom di Bosca, ITB, Lembang, ya? pernah juga melakukannya gitu. Tapi ya itu, yang seperti itu semuanya tidak dianu karena hilal itu harus definisinya adalah ketika matahari tenggelam pada saat maghrib. Kan repot sekali itu. Jadi urusannya memang tafsir tadi ya, Prof? Iya, menurut saya kok begitu. Dan itu ya menurut saya kok ada para astronom yang seperti itu ya juga memperkeruh suasana, ya betul kemudian mengojok-ojokin bahwa hilal yang sebelum maghrib itu bukan hilal gitu. Waduh itu. Nah padahal begini, Prof, kan penentuan ini kalau saya tidak salah ya, tolong koreksi kalau saya salah. Kalau saya tidak salah, tim ini kan dibentuk dari dua kelompok. Ada kelompok seperti profesor, mereka yang mengerti astronomi dan lain sebagainya, saintis lah. Dan ada kelompok-kelompok yang agamawan. Mereka yang ahli syariah, betul. Kan sebetulnya dua pihak ini bisa saling bisa di internal mereka bisa saling itu bekerja sama. Selalu deadlock karena anunya adalah itu. Hambatannya karena itu, karena hilal itu harus dilihat pada saat maghrib gitu aja. Ini pendapat astronom, pendapat saintis, atau pendapat agamawan? Agamawan, tapi yang pendapat para saintisnya itu kemudian mendukung kan gitu, kan repot. Karena kan kalau mendengar tadi bahwa yang disebut hilal adalah ketika maghrib, itu kan lebih tidak sains sifatnya, ya kan lebih agama ya, betul. Aturan gitu, hukum. Nah, padahal yang para astronomnya ini, para saintisnya ini juga yang berkutatnya itu memanukan teknologi supaya pada saat maghrib itu kelihatan. Jadi kalau misalnya pada kelihatan tapi sebelum maghrib ya bukan hilal, itu tidak mau diakui gitu. Jadi kan repot itu anunya. Apa yang bisa menjembatani kedua ekstrem ini, Prof? Kalau menurut menurut saya itu sudah berkali-kali udah berpuluhan tahun kan itu ya. Berkutatnya selalu pada itu. Nah, yang saya takutkan itu adalah semacam yaitu proyek rutin kan gitu ya. Yang harus
Ya pokoknya itu harus dilakukan, Ada gitu ya? harus ada kan gitu, harus diada-adakan kan gitu. Kan repot itu, jadi susah membedakannya gitu loh. Iya, iya. Apa yang betul-betul karena keyakinan yang seperti tadi, atau kalau memang karena memang itu adalah proyek yang mungkin nilainya cukup besar dan itu rutin melibatkan ribuan orang yang bisa. Jadi sangat sukar sekali itu Dengan anunya. kata lain sebetulnya profesor adalah, apa ya, kalau saya katakan, adalah orang yang berada pada pihak bahwa yang namanya penentuan puasa itu sudah bisa ditentukan jauh-jauh hari. Betul, betul. Karena itu bisa dihitung gerhana yang ratusan tahun yang akan datang aja bisa kita hitung kapan gerhananya, berapa menit, berapa detik berlangsungnya gerhana kan gitu. Kan sama aja itu. Dengan hari H, tanggal T, Iya, jam J, dan iya, detik iya, D yang pasti iya aja gitu. pasti. Berlangsungnya berapa menit itu sampai bisa dihitung kok. Itu juga sama. Sama lah gitu. Jadi sebetulnya kalau memang ini adalah meskipun sudah ijtima'nya bahkan setelah maghrib, tadi kan kalau supaya bisa kelihatan kan syaratnya harus ijtima' itu harus sebelum maghrib, supaya terbentuk hilal. Itu pun masih dikasih persyaratan ketika matahari tenggelam ketinggiannya harus 3 derajat. 3 derajat. Padahal sebetulnya yang nanti akan sebetulnya, kalau misalnya katakanlah nanti yang akan datang ini, itu kan ijtibanya sendiri terjadi kalau di Jakarta itu pukul 19.01. Malam berarti, jam Malam. 7 Artinya malam. iya, artinya setelah maghrib kan. Iya. Jadi artinya hilal akan terbentuk setelah itu. Setelah ijtima itu toh. Oke. Iya dong. Iya. Tapi kan harus dicatat bahwa setiap detik itu bertambah besar hilal itu. Ini saya catat dulu nih, Prof ya. Iya, 1901 itu. Tapi katakan 1902, itu kan hilal sudah terbentuk itu. Jadi dan yang kan sumuli ru'yatihinya itu berpuasalah karena melihat hilal, puasanya kan nanti pada saat subuh. Iya. Itu sudah besar itu. Itulah di video saya kan saya berikan hitungan-hitungannya gitu ya. Kalau nggak salah 0,16% itu pada saat maghrib itu, pada saat subuh itu, menjelang subuh itu. Jadi ya yang seperti ini tuh tidak. Prof, saya boleh bertanya begini, kalau saya tidak salah kan ini sekadar saya mencoba mengais-ngais apa yang ada dalam ingatan saya, berkenaan dengan apa sih Pak, kelompok yang tim hisab ru'yah. Ya, tim hisab ru'yah ini. Kalau saya tidak salah kan begini, mereka melaporkan pada jam berapa di bawah maghrib. Iya, laporan itu Iya, setelah maghrib. Iya, laporan katakan disebutkan bla 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 bla. Kadang-kadang ada yang jam 16. Iya, 16, tapi kan kalau di Nusa Tenggara Timur kan mungkin sudah maghrib itu. Iya. Nah, kalau misalnya kejadiannya ini sekitar 1901 di Jakarta loh. Di Jakarta ya? Iya. Itu masih bisa dilaporkan oleh tim ini atau tidak? Karena kan biasanya mereka melaporkannya jam 7. Ya sebetulnya kan pasti tidak akan kelihatan lah itu. Pasti tidak akan kelihatan itu. Jadi percuma aja sebetulnya. Tapi kalau tidak kelihatan, artinya akan ditambah 1 hari lagi. Iya, istiqmal namanya kan, istiqmal. Jadi mulai puasanya bukan tanggal 18-nya, tapi 19-nya kan gitu. Itu kan anunya. Cuman persoalannya sekarang makanya tadi saya agak curiga bahwa itu hanya proyek saja itu. Karena kemudian nanti pada tanggal 17 ini, itu kan akhir Sya'ban itu, 17 Februari itu. Itu kan itu berbondong-bondong orang tetap Kemenag itu mengirimkan orang peruyat ribuan mungkin ya, karena kan ada seratusan lokasi. Kalau satu lokasi aja 10 orang itu kan 1.000 ya. 1.000 ya. Katakanlah kalau 5 orang pun kan 500-an orang gitu. Nah, itu kan pasti biaya yang sangat besar lah itu untuk seluruh Indonesia kan gitu ya. Nah, padahal sudah dipastikan hilal itu tidak akan ada, kan gitu. Tidak akan kelihatan. Jadi ya memang repot sekali lah anunya. Apa sih satu variabel kunci yang bisa Profesor katakan yang membuat Muhammadiyah hari ini pun sudah tegas menyatakan bahwa awal puasa adalah 18 Februari, sementara
meskipun belum diumumkan, Iya. kelihatannya pemerintah dan NU itu akan cenderung pada Iya. tanggal 19. Ya itu pertanyaan untuk yang mengapa Muhammadiyah sudah Iya, pastikan? Muhammadiyah sudah Ya, ini ya. dan kelihatannya NU akan berada di tanggal 19 gitu. Ya, Apa sih karena variabel yang ini? ya Yang penting pertama kalau Muhammadiyah kan dalam hal ini asal sudah ijtima itu satu detik setelah ijtima hilal pasti lahir lah itu. Pasti lahir, pasti ada hilal. Bahwa tidak kelihatan, iya mungkin tidak kelihatan, tapi itu tidak penting bagi Muhammadiyah karena tadi itu melihatnya itu bukan melihat dengan mata, tapi melihat dengan ilmu pengetahuan lah gitu, kira-kira gitu. Dengan dengan sains dan teknologi lah gitu. Nah itulah yang kemudian sebetulnya ada sedikit juga karena kemudian dipersyaratkan di bagian barat itu harus ketinggiannya minimal 5 derajat dan 8 derajat. Tapi itu pun saya buktikan bahwa itu sebetulnya keliru persyaratan seperti itu karena kalau misalnya kurang dari itu apakah bukan hilal? Dia pasti hilal lah. Jadi persyaratannya adalah kalau menurut saya yang paling itu adalah sederhana. Kalau di bagian paling timur di New Zealand, kota New Zealand yang saya anggap paling timur itu adalah Gisborne itu. Kalau di situ terjadi ijtima sebelum subuh, sebelum fajar, ya udah itu sudah masuk itu. Karena itu berarti bisa dibuktikan, sains dan teknologi bisa membuktikan seluruh dunia tuh memperoleh hilal itu. Kalau begitu, pertanyaan saya begini, kalau satu titik di dunia sudah melihat hilal, sebetulnya itu berlaku buat seluruhnya atau tidak? Enggak juga. Harus keseluruhannya menerima hilal. Ya, harus menerima hilal. Jadi maka dari itu referensinya harus yang paling timur. Karena di paling timur itu yang paling kecil. Yang paling kecil kan. Paling kecil karena ini setiap detiknya kan bertambah besar. Nah, gitu. Tambah besar. Kota apa tadi Pak? Di New Zealand? Gisborne di New Zealand itu. Kita punya semacam apa ya mungkin kerjasama lah atau apa sehingga kemudian sebetulnya kita tidak harus mengerahkan 1.000 orang atau 500 orang, tapi pada beberapa orang yang katakan saja ahli-ahli yang memantau di kota ini. Memang nggak perlu dipantau. Dihitung saja. Iya, dihitung saja seperti menghitung gerhana bulan, gerhana matahari yang ratus tahun yang akan datang kan. Sebenarnya menurut Profesor, tim pelihatlah atau apa yang melibatkan sampai 500 sampai 1.000 tadi kalau saya ikuti angka yang Profesor katakan, sebetulnya maaf, tak berguna, sia-sia dan iya, menurut saya kok sia-sia. Sia-sia karena ya, katakanlah tanggal 17 Februari yang akan datang ya. Itu kan pasti tidak kelihatan itu. Sehingga pemerintah Kemenak dalam hal ini akan menetapkan bahwa 19. Mulai puasanya 19. Tapi sekarang lihat pada tanggal 17 itu ya, 17 di Gisborne ada hilal sebelum fajar. Berarti sudah masuk. Terus nanti kan tambah besar. Di paling barat di Amerika itu katakanlah saya ambil di paling baratnya itu adalah katakanlah Seattle di video saya kan Seattle itu. Itu ketinggiannya 4 derajat dan elongasinya sekitar 6 derajat berapa gitu ya. 4 derajat. Nah, itu sudah berarti seluruh dunia kan sudah dapat hilal. Nah, kalau di Indonesia dan di Amerika ke arah timur ya, Indonesia ke arah timur, Australia, New Zealand, kemudian harus tanggal 19, ini Amerika ini tanggal 18 sudah masuk Ramadan. Jadi tanggal 17 malam mereka sudah tarawih. Kalau tarawih itu berarti kan sholat isya dulu. Sholat isyanya kan tanggal sholat isya yang mengiringi tarawih kan. Mengiringi tarawih. Nah, sementara Indonesia dan di sebelah ke timur baru besoknya. Itu bisa dikatakan ironis ya? Ya sangat ironis dong. Karena yang lebih timur justru puasanya lebih kemudian. Lebih kemudian.
Kan itu kan sudah satu bukti yang, dan itu hanya terjadi nanti sekitar 1 bulan aja. 1 bulan saja. Jadi semua ibadah kita orang Indonesia itu, ya subuhnya, ya isyanya, ya semua ibadahnya terlambat 12 jam di belakang orang Amerika. Kan itu sudah sangat anomali sekali itu. Nah, kalau misalnya memang mau coba buktikan bahwa itu tidak bukan anomali. Jadi kan kalau anunya lokal itu bahwa harus kelihatan pada saat maghrib itu memang sangat bermasalah sekali itu. Padahal kalau Tuhan itu kan menciptakan alam semesta itu kan sebetulnya sangat unik. Iya. Sangat unik loh. Jadi misalnya gini, manusia itu ada 8 miliaran sekarang ya. Bukan saja orangnya tidak wujudnya tidak sama, alisnya tidak sama. Itu kata hukum satu Darwin. Tidak ada dua individu yang persis sama. Iya, kalau saya tidak salah. Memang seperti itu. Sekarang pasir, kumpulkan pasir dari seluruh muka bumi ya. Tidak ada dua buah pasir yang sama. Tidak ada. Kalau dilihat dengan mikroskop, tidak ada yang sama. Itulah keajaiban ciptaan Allah kan gitu. Jadi tadi itu pun salat itu pun seperti itu. Jadi itu sudah ada identifikasinya. Anda salat ini Isya tanggal 1 Ramadan bulan itu pada jam ini gitu. Iya, pada jam ini kan gitu. Masa yang ini kok artinya ada pembagian ini mungkin per wilayah lah ya. Iya, jamnya memang berbeda kan gitu. Betul, tapi kan urutannya kan harus dari timur dulu, kemudian ke barat, kan gitu. Kalau tiba-tiba jadi barat, jadi duluan kemudian timur, kan itu Nah ini pada persoalan ini kita harus tanya ahli agama nih, Prof. Ya itulah makanya. Tapi ya itu persoalannya adalah kemudian itu selalu ada deadlock, karena ada semacam apa ya, kekukuhan gitu ya, bahwa itu adalah hilal itu adalah yang saat maghrib itu saja. Itulah sebabnya ketika Martin Elsasser yang orang Jerman itu, kemudian ada Thierry Gaulle ya, orang Prancis itu, tadi bisa memotret hilal pada saat konjungsi jam itu bukan hilal, dia bukan hilal katanya. Hilal itu nanti kalau maghrib itu kelihatan ya itu hilal. Wah, Prof pernah berada pada tim Ru'yat ini? Tahun yang lalu saya berada di sana. Tapi ya itu. Siapa yang paling ngotot agar prosesi penglihatan melihat hilal itu ada? Apakah kelompok saintis atau kelompok agamawan? Agak sukar, itu sangat blended gitu ya, sangat mix gitu ya, bercampur gitu, ya bercampur gitu. Cuman saya punya kecenderungan bahwa para saintis yang ada di situ itu ya kayak kemudian ikut, ngompor-ngompori gitu lah, tidak bisa berusaha menjernih. Misalnya gini, saya saintifik kan harus bisa dijelaskan dong, mengapa orang timur kok bisa jadi lebih lambat daripada orang barat. Kan ada gini, ini satu kelompok terdiri dari bukan dua jenis ya, dua kelompok lah. Ada kelompok agamawan, ada kelompok ilmuwan. Dalam pemikiran saya yang awam, kelompok agamawan ini kan harusnya lebih pada ta'abudi. Iya. Sementara kelompok ilmuwan lebih pada ta'akuli gitu. Nah, apakah kemudian di sana tuh di kepala saya tadinya berpikir kelompok ilmuwan sangat, kalaupun harus ngotot, dia akan ngotot dengan akalnya, dengan perkembangan ilmu. Sementara kelompok agamawan itu akan bicara tentang nas-nas Quran dan hadis. Iya. Tidak begitu? Iya. Ya, udah sangat ini sekali. Menurut saya kok, makanya saya sudah cenderung bahwa udahlah tim itu dibubarkan saja. Kemenag itu udahlah jangan, karena ini sebetulnya kan seharusnya tim ini itu kan memberikan nasihat-nasihat teknis yang supaya, karena Kemenag itu kan birokrat kan ya, betul. Katakanlah pejabat di Kemenag itu kan birokrat. Ya, mereka yang menentukan kebijakan. Iya, tapi seharusnya kan tim ini adalah memberikan masukan-masukan teknis gitu ya, supaya bahwa ini seperti itu. Tapi enggak, itu karena kemudian orang Kemenagnya juga ada di dalam situ. Jadi ini saling rikuh lah. Wah udah sekali.
Maka dari itu saya kemudian udahlah seperti ini saya udah nggak ada gunanya. Saya 1 tahun saya udah nggak mau lagi. Muhammadiyah kan termasuk yang kukuh dengan hisab. Iya, iya. Maksud saya, apakah yang lain juga sebetulnya kan kan dibolehkan kan hisab ini? Iya boleh dong, Boleh kan? boleh dong. Iya dong. Dan tadi Profesor katakan makin lama makin kita bisa makin menentukan dengan pasti. Iya, iya, pastilah. Ya, itu sudah sangat saya sudah sangat yakin sekali Iya, itu iya. bahwa sudah tidak bisa diambil lagi. Contohnya ya itu tadi, kalau tidak seperti itu kan berarti bisa bisa bolak-balik itu, yang Iya. timur duluan, Yang tadi ya, tadi dicontohkan. selama Ramadan kan terbalik. Iya. Yang timur belakangan kan itu. Itu pernah terjadi kan? Loh sering itu, dan ini saya insya Allah akan terjadi lagi nih kalau itu Iya, tetap. iya. Kita misalnya tadi kalaupun terjadi kita mengambil 19. Iya. Sementara di 18 itu di Seattle Iya. sudah ada hilal. Sudah ada hilal. Jadi orang-orang Amerika yang barat iya, udah mulai puasa. tanggal Sementara 18. kita belum. Kita belum. Kan kacau itu. Itu pasti kacauan lah. Itu bukti kekacauan lah itu. Bukti kekacauan keduanya itu hanya berlaku 1 bulan. Setelah 1 bulan balik lagi kita akan sholat subuhnya ya lebih duluan dari orang di Amerika kan gitu. Jadi ini tapi ya seperti itu ya Prof, kalau secara logika itu memang tidak logis yang tadi. Misalnya tidak logis. Bulan-bulan kemudian sangat kita jadi tidak lebih logis. dulu lagi. Sangat tidak logis. Cuman ya itu kalau saya sampaikan seperti itu, ya nggak salah itu kan ya pokoknya ini maghrib, ini isya, ini. Tapi ya itu yang dilupakan adalah isya-nya itu ada ID-nya loh, ada identifikasinya. Unik gitu loh. Unik artinya bahwa seperti itu kan ada firman Allah itu kan tidak ada selembar daun Selai daun yang jatuh pun jatuh tanpa kontrol itu karena unik. Jadi Allah itu ini ada triliunan benda langit itu tidak dikasih nama kan, yang dikasih nama cuman matahari, bulan, kemudian bintang. Bintang itu an-najm kan. Ya, an-najm. Kalau an-najm, tapi kan tidak dianukan ada planet, ada itu di Quran kan tidak disebutkan al-asteroid misalnya. Nggak ada juga. Karena apa? Karena bagi Allah itu setiap benda itu unik. Kan gitu. Jadi ada identifikasinya. Begitu juga setiap daun itu ada identifikasinya. Itulah sebabnya daun di seluruh dunia itu daun mangga misalnya tidak ada yang sama. Dijelaskan tentang waktu-waktu tadi, waktu-waktu sholat yang sejatinya unik itu, agar kami bisa lebih mengerti. Iya, jadi artinya kalau misalnya ini adalah sholat subuh, ya subuhnya itu adalah ada ID-nya, subuhnya adalah 29 Sya'ban tahun sekian kan gitu. Iya. Itu unik kan? Iya, betul. Tapi kan tidak mungkin kalau kemudian kok ada orang di timur ini sudah Sya'ban, ini sudah Ramadan, ini baru Ramadan orang di timur kan gitu. Jadi itu pasti di sini tidak ada 30 Sya'ban, tapi di sini ada 30 Sya'ban kan gitu. Itu kan itu. Pasti menyalahi keunikan ciptaan Allah itu. Jadi tidak bisa cuma sekedar bahwa ya udah kalau misalnya ini kan sholatnya pokoknya ya setelah subuh, nanti duhur, asar, maghrib, isya. Bukan itu. Setiap ini ada identifikasinya. Unik itu. Jadi bagaimana mungkin kok bagi orang Amerika tidak ada 30 Sya'ban, tapi bagi orang di Asia, di Indonesia dan ke timur itu ada 30 Sya'ban. Sholat Isya yang 30 Sya'ban. Kan gitu. Kan itu pasti menyalahi itu. Menyalahi hukum Allah itu. Prof, apakah bisa dikatakan bahwa sebetulnya dari tahun ke tahun kita tetap memegang apa yang disebut politik tanggal. Jadi pemerintah kemudian ya bagaimanapun memang ulil amri ya. Betul. Dialah yang menentukan kapan menentukan sesuatu yang berguna bagi kita. Tapi kalau dalam pandangan Profesor, apa yang sebetulnya paling
harus dibenahi dari sidang ru'yat lah misalnya. Yang kadang-kadang kan katanya menyatukan antara hisab dan ru'yat. Sidang apa namanya? Sidang isbat. Ya. Iya, iya, iya memang harus lebih terbuka kan gitu. Mau mendiskusikannya secara terbuka dengan jangan jadi dalilnya itu pokoknya kan gitu. Kalau pokoknya kalau hilal itu harus bisa kelihatan Setelah maghrib itu baru dikatakan hilal. Ada orang yang bisa memotret pada jam 11, jam 12 siang, itu bukan hilal. Kan repot seperti itu. Jadi artinya tidak akan pernah ketemu kalau seperti anunya kan gitu. Jadi padahal kalau di urut tadi saya katakan bahwa kata ru'yat itu di misalnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu kan ayat itu kan turun ketika Nabi Muhammad ketika artinya tapi beliau kan sudah umur mungkin 50-an kan gitu. Iya, betul. Baru alat itu turun kan. Itu kan tidakkah kamu melihat alam taro kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu menghancurkan pasukan gajah kan gitu. Kan bukan melihat dong itu. Karena peristiwanya sudah 50-an tahun yang lalu kan gitu. Puluhan tahun yang lalu lah minimal kan gitu. Artinya ada penafsiran yang berbeda antara kata melihat tadi. Melihat tadi iya. Jadi ada yang memegang harus melihat ya. Nah, padahal saya katakan tadi dalam Al-Qur'an itu 75% itu seperti itu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bis. Wa taros syamsa idza tala'at tazawaru. Tidakkah kamu melihat matahari? Itu kan seratusan tahun yang lalu. Surat itu kan turun pada Nabi Muhammad. Jadi taronya itu kan kamunya itu kan maksudnya kepada Nabi Muhammad toh. Tidak kamu melihat bagaimana matahari tenggelam pada condong ke barat, pada terbit condong ke barat, pada ininya condong ke kiri, ke kanan gitu ya. Nah, itu kan bukan melihat kan itu, dan itu inline dengan argumen bahwa ada hadis yang mengatakan inna ummatun ummiyatun, kami adalah umat yang ummi. Ummi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis kan gitu. Jadi kan banyak sekali orang yang kemudian berarti kamu ingkar pada hadis yang tadi. Ya tidak, tafsirnya yang salah, hadisnya betul. Kan gitu. Jadi itu akan berlaku kalau misalnya saya tiba-tiba misalnya terdampar di sebuah pulau, terputus dari komunikasi, mau tanya ke siapa, ya baru melihat hilal kan gitu. Itu artinya mendadak saya menjadi orang primitif kan gitu. Nah itu memang melihat dengan mata. Apakah, maaf nih karena Prof tadi bawa peradaban yang masih primitif, kalau kita lebih mengandalkan hilal dengan cara melihat, apakah kita sebetulnya tidak bergerak dari peradaban primitif itu yang harus melihat dulu sebelum menentukan, sementara gerhana sendiri sudah bisa kita tentukan dengan perhitungan. Iya, itu barangkali terlalu kasar lah ya. Betul. Makanya saya minta maaf. Tapi itu kan sebetulnya bahasa yang halusnya kan dianukan oleh hadis Nabi tadi itu. Inna ummatun ummiyatun. Ya tuh uminya itu yaitu silakan diterjemahkannya bagaimana. Tapi umi di situ tuh kan sebetulnya kalau diterjemahkan bahwa sebagai primitif ya terlalu kasar lah gitu ya. Tapi ya maknanya adalah itu, bahwa tidak bisa menghitung dan tidak bisa membaca kan gitu. Nah itu dia artinya bahwa kita suatu saat di satu kondisi tertentu tidak akan bisa menghitung kan gitu. Karena kita terdampar di kita biasa pakai HP, biasa pakai tiba-tiba terdampar itu kan gimana mau nyoret-nyoret bikin rumus astronomi di pasir gitu kan repot sekali, nggak bisa. Karena Profesor tadi memprediksi hilalnya baru muncul 1901. Iya. 1901 Istima Isya pada saat Isya. Dan pemerintah kemudian menentukan awal puasa adalah tanggal 19.
Itu menurut profesor adalah murni ijtihad atau apa? Hanya apa namanya? Hanya semacam politik akomodasi atau apalah namanya? Itu memang sangat rumit itu. Menurut saya ya agak susah meanukannya dengan ini. Karena memang ada banyak sekali kelompok ulama yang memang sangat bersikeras sekali dengan anu itu. Bahwa hilal itu harus kelihatan pada saat maghrib. Yang dinamakan hilal itu ya pada saat maghrib itu. Yang mereka lupa adalah kalau setelah bulannya tenggelam kan sudah tidak ada hilalnya. Kalau memang definisinya bahwa hilal itu harus Setelah maghrib tadi. harus kelihatan pada saat maghrib kan gitu. Setelah bulannya tenggelam kan tidak ada hilal lagi. Nah, jadi itu yang kemudian jadi argumen itu tidak bisa dianu juga karena hilalnya kan sebetulnya ada. Iya. Terus ada itu sebetulnya. Jadi orang melihat hilal pada saat maghrib itu sebetulnya adalah momentum untuk meyakinkan bahwa hilal itu sudah ada. Karena dia paling terang mungkin begitu. Iya, hilal itu sudah ada. Tapi kalau dengan sains dan teknologi sudah kita bisa buktikan bahwa hilal itu pasti sudah ada tanpa harus melihat, kan ya sudah sebetulnya kan gitu. Ini persoalannya. Ketika profesor berada di tim ini, apakah kelompok agamawan yang memegang tadi harus kelihatan dan harus setelah maghrib itu bisa kita golongkan kepada salah satu dari dua ormas Islam terbesar di Indonesia atau tidak? Campur juga? Campur-campur itu. Nggak bisa misalnya kita katakan NU pasti begini, Muhammadiyah pasti begini nggak? Yang jelas kalau Muhammadiyah, sudah hisab aja kan. Iya, hisab betul. Jadi sebetulnya kehadiran kita di sana itu, dan itu berganti-ganti ya. Ya karena akhirnya mereka rata-rata tidak betah karena kemudian merasa ya semacam saya 1 tahun tadinya saya dikasih tugas untuk saya nggak menolak terus, saya nggak mau lah gitu. Akhirnya tapi tahun 2024 kemarin saya akhirnya menerima ya sampai 2025 gitu. Tapi setelah itu memang nggak betah lah gitu karena memang suasananya tuh kayak udah pokoknya gitu. Udah repot lah kalau gitu ya udahlah nggak mau lah saya. Itu ini kencang tidak perdebatan di sana? Atau tidak ada perdebatan justru karena ada pokoknya? Kencangnya itu begini, karena kita perwakilan dari Muhammadiyah sangat minoritas kan di situ. Sangat minoritas. Jadi ya memang kira-kira berapa orang sih, Prof? Ya wakilnya itu begini. Ada orang-orang Muhammadiyah tapi sebagai perwakilan dari universitas. Misalnya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, ada Universitas UIN Jakarta, ada dari Universitas mana gitu ya. Itu ada. Tapi kalau perwakilan dari yang mewakili organisasi Muhammadiyah sendiri ya cuma 1. Yang lainnya meskipun dia adalah orang Muhammadiyah, kader Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, tapi mereka mewakili universitasnya, gitu. Tapi kan paling mungkin 5-6 orang lah katakanlah gitu. 5-6 orang dari 50-an. 50 orangan itu? Ya sekitar itu 54-an lah kalau nggak salah. Ya. 54 ketika apa dibuka pastinya semacam? Saya tidak ini ya, tapi kalau di WA grupnya itu kan saya lihat kira-kira. Tidak ada semacam pleno paripurna itu besar, semua orang kemudian bicara, enggak? Iya pernah sih seperti itu, pernah ya banyak diskusi seperti itu, tapi akhirnya kan semua karena kita semua jadi minoritas ya seperti soal waktu subuh yang dulu saya anukan kan gitu ya. Itu dibantahnya itu dengan seenaknya aja gitu loh, kemudian pakai data yang dimanipulasi bangsa gitu-gitu loh ya. Dan mungkin tidak pada saat ini, maksud saya bantahan itu tidak pada saat diskusi itu berlangsung, tapi pada waktu lain lagi, enggak? Iya bisa terjadi di situ juga. Artinya kita bisa bantah-bantahan di situ, ya bisa terjadi itu. Tapi intinya adalah mereka tuh bisa melakukan anunya tuh
datanya tuh bisa sembarangan aja gitu loh ya. Jadi rasanya kok nggak sehat lah kalau begini. Saya akhirnya udahlah, saya nggak mau lagi gitu. Prof, kan kita meyakini bahwa perbedaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan pernah bersabda, kalau saya tidak salah, terjemahannya kira-kira perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat. Nah, pada persoalan ini, pada titik mana perbedaan itu masih jadi rahmat dan pada titik mana dia sudah mulai memunculkan apa ya, mungkin jangan diartikan lain, tapi kalau dalam bahasa agama fitnah. Ya begini, sebetulnya kan kalau menurut saya kalau sudah seperti itu ya hakim terakhirnya itu adalah sains dan teknologi. Harusnya dong. Karena itu sains dan teknologi itu ilmu Allah juga loh. Iya kan? Sebagai contoh adalah begini. Saya saat di Malaysia saya melakukan penelitian, dapat dana riset yang cukup besar gitu ya. Iya. Kemudian saya meneliti tentang dampak daripada kalau kita tidak memiliki kalender Islam. Iya. Ya karena nggak punya kalender Islam itu kayak itu kadang-kadang 18, kadang-kadang 19 kan gitu. Iya. Yang timur bisa di belakang dari orang barat. Gitu. Jadi kita tidak punya kalender Islam. Nah, saya meneliti dampak ekonominya bagaimana. Di semua bank-bank Islam di seluruh dunia ya, bank Islam seluruh dunia. Saya punya sampelnya banyak sekali. Itu akuntansinya itu kan 1 Januari sampai 31 Desember. 1 Januari 31 Desember. Pada saat 31 Desember kemudian tutup buku, kemudian profit and loss, apa tuh? Laba rugi. Perhitungan laba rugi. Kemudian bonus-bonus diberikan, apa itu? Tantiem dan sebagainya. Segala macam kan gitu. Nah, kemudian orang-orang yang diberi ini kan kemudian membayar zakat toh. Iya. Bayar zakat. Itu salah, saya bilang. Karena 365 hari kan ini. Iya. Haul dalam Islam itu adalah 354. 355 lah, 355. Jadi ada 11,5 hari. 11,5 hari ini nggak terzakati, saya bilang. Karena Anda bayarnya di sini kok. 11,5 hari. Kalau bank itu hanya 1 tahun, 11,5 hari tidak terzakati. Kalau 2 tahun, 23 hari. Kalau 30 tahun, 1 tahun nggak bayar zakat. 1 tahun nggak bayar zakat. Kalau seluruh dunia, kalau sudah 1.200 tahun, saya tulis buku itu. Hasil riset saya itu saya tulis dalam buku. Dan pada saat penulisan buku ini, saya memenangkan 3 Best Paper Award. Dari? Ya dari konferensi-konferensi internasional lah. Di Abu Dhabi, di Kuala Lumpur gitu-gitu. Di Abu Dhabi itu malah saya dapat hadiah $5.000. Hadiah pertama gitu ya. Dari pemikiran itu? Iya, dari pemikiran itu. Nah, itu saya bukunya itu ada di Amazon kok sekarang. Iya. Jadi ini kan berapa anunya? Saya taksir, dengan kan menggunakan sampel-sampel. Saya sampai belajar ekonometrics untuk menulis itu. Ekonometrics ya. Ekonometrika itu ilmu yang kalau untuk orang-orang ekonomi, fakultas ekonomi itu agak momok juga lah itu. Oh iya betul. Saya menghindari itu dulu. Oh gitu ya. Padahal saya waktu S1. Gitu. Itu agak momok juga. Saya belajar itu. Akhirnya saya bikin model-model ekonometrikanya. Saya bisa menghitung kalau sampel ini berapa juta dolar, kekurangan bayar zakatnya loh ya. Jadi saya misalnya mensimulasi begini. Misalnya saya punya saham di Google selama 10 tahun, saya punya 1 juta lembar misalnya. Bukan saya lah, artinya ada orang Islam yang punya saham di Google 1 juta lembar. Ya saya punya 500, ada orang punya 1.000 gitu ya. Itu kekurangan bayar zakatnya sekian juta dolar. Saya misalnya di GE, General Electric, Coca-Cola misalnya gitu. Itu kan banyak orang Islam yang punya saham di beli stoknya di sana. Mereka, ya. Itu saya taksir kalau kemudian saya ekstrapolasi ya. Kalau sudah 1.200-an tahun untuk seluruh umat Islam di dunia, $10 triliun. $10 triliun.
Karena kita nggak punya kalender Islam. Iya, iya, iya. Nah, jadi itu bukan main-main itu. Iya. Jadi jangan Ya, cuma untungnya General Electric, kemudian apa tadi kan belum sampai 500 tahun juga ya, Prof. Itu iya, saja untungnya. betul, iya. Jadi itu bukan masalah kecil itu. Iya, iya, Ini iya. masalah kalender itu bukan masalah kecil. Jadi kemudian saya kemudian membuat satu aplikasi lah gitu ya, semacam aplikasi. Katakanlah misalnya ada orang bank syariah mana gitu ya. Saya sudah mempraktekkan ini sekian puluh tahun nih. Tolong hitungkan berapa kekurangan daya zakat. Saya bisa hitungkan itu. Saya bisa hitungkan dengan pemodelan yang saya lakukan itu. Ya, naik pemodelan ekonometrik itu. Sehingga itu artinya sudah bisa applicable gitu ya, bisa applicable. Jadi itu bukan main-main, nggak main-main ini. Soal waktu ini ya. Soal waktu ini. Jadi jangan anggap enteng kan gitu. Oke. Prof, ini kan kita sudah berada pada masa di mana saya kembali, kita sudah bisa memprediksi hilal sebetulnya. Sudah bisa memprediksi kapan adanya sampai pada detik kalau saya tadi ini. Ketika misalnya pemerintah masih selalu dari tahun ke tahun paling tidak mempertimbangkan juga sisi melihat. Apakah itu sebetulnya ada kesan bahwa kita tidak terlalu menghargai ilmu dan ilmuwan? Menurut saya gitu. Maka pada tahun 2024 kalau nggak salah ya, Ramadan 2024. Itu kan menterinya masih Yakut ya. Itu di sidang isbat saya ikut, satu-satunya sidang isbat yang saya ikut itu. Nah, terus itu artinya mau istimal juga. Ada yang nggak keberatan nggak? Saya ngacu. Pak Menteri, saya bilang, hilal ini memang maghrib tadi nggak kelihatan. Gitu. Tapi sudah ada. Dan itu nanti subuh udah 7 kali lebih besar daripada saat maghrib itu. Persoalannya sekarang masa itu bukan hilal? Kita akan berpuasa kan pada saat hilal itu sudah 7 kali lebih besar dari saat maghrib itu. Pada saat maghribnya memang tidak kelihatan, tapi nanti Pak Menteri itu menjawabnya, ya nanti saya pertimbangkan. Nanti kita itu jadi masukan. Sementara waktu kan dan harusnya kan keputusan ditentukan saat itu. Iya, dan itu kan cuma omong kosong aja. Itu cuma sekedar mencumbu lah. Agar kemudian ada jawaban. Buktinya ya terus berlangsung seperti itu ya. Coba aja nanti tanggal 17 ini itu dengan jawaban seperti itu waktu itu Prof kecewa atau apa? Saya sudah duga itu. Sudah saya duga. Itu pada saat setelah pada bubar itu kan kemudian pada bubar ya. Kemudian pada saat itu kan Pak Nasaruddin Umar kan masih menjadi ketua MUI pada bukan. Wamen ya? Belum jadi menteri, belum masih jadi Al-Azhar kan imam besar. Ya. Beliau nyalami saya, kemudian cipika-cipiki gitu ya. Kemudian ada lagi satu lagi siapa lagi ya yang tokoh Pak Nasaruddin Umar dan satunya itu kalau nggak salah Pak Menteri juga nyalami saya gitu ya, Pak Yakut itu. Tapi ya saya udah ini cuma basa-basi aja lah. Udah. Sekarang posisi Pak Nasaruddin kan seorang menteri dan beliau punya latar belakang akademis yang sangat cemerlang. Mengapa misalnya masih mungkin beliau nggak lihat sebelumnya ya, mengapa masih juga kita memakai cara yang yang memadukan hal yang ilmiah dengan yang sebetulnya karena tim hisab ru'yat ini yang seharusnya menjadi think tank untuk memberikan masukan-masukan yang itu ya ini menjadi malah seperti semacam menjadi pupuk untuk melestarikan yang begini-begini ini. Maka itulah sebabnya saya mengusulkan udah bubarin aja lah tim hisab ru'yat itu, nggak ada gunanya kok itu.
Ya kan kalau cuma jadi stempel doang mah Iya, iya. buat apa Stempel gitu. kan udah ada di Departemen Agama kan, cukup gitu. Maksudnya ketika Departemen Agama dengan Iya, apa namanya, dengan, minta ke Muhammadiyah, minta ke NU, tapi dari sisi hisab gitu, iya, kan bisa kemudian, tetap aja ulil amri juga, Departemen Agama juga yang menentukan kan? iya, iya. Ya, itulah sebabnya makanya kalau kami kan berkeyakinan bahwa ulil amri itu ya kalau gini ibaratnya kan gini, Mhm. ada yang memberikan contoh, kalau ulil amri itu adalah orang yang mempunyai otoritas misalnya supir taksi, itulah ulil amri kita tuh, Iya taksi betul. itu mau dibawa kemana-mana, Iya, itu ulil amri ya. Ya itu dalam skala yang sangat kecil lah gitu. betul. Jadi bukan berarti harus pemerintah kan gitu, Iya, iya, ulil iya. amri itu. Jadi otoritas yang kita percaya untuk menjadi memiliki sandaran yang kita percaya untuk Mengambil keputusan mengambil ya. keputusan gitu. Prof, kalau misalnya profesor diberi apa ya, diberi, otoritas untuk yang berhubungan dengan hal-hal semacam itu ya, tidak harus menteri lah, saya Iya, tidak tahu, apa mmm. ini. Apa yang harus yang akan profesor lakukan? Saya akan, eee, bikin satu, eee, semacam seminar atau apa yang Mhm, besar gitu mhm. ya, libatkan semua orang yang berpikir itu Bener ya? untuk bertemu dan mendiskusikan ini dengan secara jernih dan dengan, robust gitu, lengkap gitu ya. Mhm. Bahwa itu masalah kalender Islam ini bukan cuma masalah yang kita sholat Ramadannya jadi 19 atau 18 saja. Ini kalender ini Sa sudah mencakup itu tadi, iya iyalah ya, Iyalah, udah mencakup kalau tanggal 1 Ramadan kan di kalender iya, juga ya? iya, iya. Iya, 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 iya. Jadi itu kalender itu harus ada, kalau enggak ini hutang ini menumpuk terus loh. Artinya kalau kalender ini ada, kan tidak harus ada sidang-sidang isbat lagi ya? Iya, sudah tidak ada. Tidak harus ada sidang isbat, apa tadi, Ramadan, tidak harus Iya, ada sidang isbat untuk Syawal gitu ya? persis, persis, sudah nggak ada. Cuman buang-buang duit, APBN aja kan itu, yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya itu. Besar nggak ini kalau sepengetahuan Prof? Saya tidak tahu ya angkanya ya. Menurut saya justru jurnalis yang Tapi ini punya, kesia-siaan menurut Prof? menurut saya kesia-siaan. Saya, firm sekali untuk ini kesia-siaan lah karena, eee, yang seharusnya tim ini memberikan masukan yang, independen gitu ya Mhm. pada otoritas Kemenag untuk bahwa ini, harus harus, inline dengan sains dan teknologi lah, Mhm. modern lah gitu. Tapi ternyata malah enggak, malah jadi apa tuh, jadi stempel aja gitu. Jadi Mhm. ya memang berat lah ini. Sidang isbat, tim apa, Hisab ru'yat, tim hisab ru'yat, itu ya mohon maaf, mubazir saja sebetulnya. mubazir mubazir menurut saya. Hanya menggunakan dana Dari APBN yang APBN, sia-sia. iya. Dan menurut saya jurnalis cobalah investigasi itu berapa sebetulnya biaya. Saya tidak punya, kemampuan untuk Betul. seperti itu ya. Tapi jurnalis barangkali eee, punya jaringan yang bisa inilah, berapa sih sebetulnya dana yang terhambur-hambur setiap Iya Ramadan dan ini, Ramadan dan 3 apa, kali setahun itu. Iya, 2 kali setahun, Prof? 3 kali lah. 3 kali, 1 kali Nanti Syawal, kemudian Syawal, nanti ram Zulhijjah, oh iya, Idul Adha ya? Idul Adha, ya. Ya itu memang Sementara itu sebetulnya sudah bisa diprediksi kan? iya, dengan sangat akurat sekali, dengan sangat akurat sekali. Dan saya melakukannya dengan berbagai macam loh ya. Mhm. Saya melakukan, pemrograman di Python gitu ya. Mhm. Di Python dapatnya sekian. Saya pakai, Octave, dapatnya sekian juga. Kan itu kan independen itu. Iya, iya, iya. Sama hasilnya sama. Jadi, aplikasi-aplikasi itu sudah libraries, untuk astronomi, Mhm. perhitungan astronomi itu sudah sangat sangat akurat sekali. Jadi dengan platform apapun kita bekerjanya, Hasilnya sama? hasilnya sama hasilnya sama. Ya kalau Jadi seperti itu ya saya sepakat bahwa apa yang dilakukan sebuah kesia-siaan ya. iya, sia-sialah menurut saya.
kasihan lah kayak kita rakyat kita ini dalam keadaan kondisi yang sangat Iya. tidak bagus kan sekarang ini. Dananya kan bisa buat MBG. Nah, semacam itu. Iyalah. Oke. Menurut saya itu jauh lebih bermanfaat menurut saya. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Paling tidak bagi Sama-sama. saya ini sebuah pencerahan. Baik, terima kasih. Enlightenment. Ya. Sobat Madilog, pada akhirnya perbedaan awal Ramadan mengingatkan kita bahwa agama tidak hanya hidup dalam keseragaman, tapi juga dalam percakapan. Imam Al-Syafi'i pernah berkata, pendapatku benar tapi mungkin salah. Pendapat orang lain salah tetapi mungkin benar. Di sana ada etika intelektual yang halus, keyakinan yang teguh berjalan berdampingan dengan kerendahan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Para ulama sejak dulu memahaminya bukan sebagai izin untuk berpecah, melainkan sebagai pengingat bahwa keluasan pandangan adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ditulis filsuf Jerman Hans Georg Gadamer, dialog sejati terjadi ketika kita bersedia mengakui bahwa yang lain mungkin memiliki sebagian kebenaran yang belum kita lihat. Ramadan akan tetap datang, apakah ia disambut sehari lebih awal atau lebih akhir. Dan yang terpenting bukanlah keseragaman tanggal, melainkan keserempakan niat untuk memperbaiki diri. Dalam ruang itulah perbedaan menemukan tempatnya yang wajar, bukan sebagai jarak yang memisahkan, melainkan sebagai horizon yang memperkaya perjalanan kita bersama sebagai bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih sama-sama.